Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan kan gak dulu, Ci. Oh, Bahlul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah hubungan masyarakat di dunia. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan nama saya Delis Morita Majazi, NPM 210 430 10273. Nah, hubungan masyarakat itu apa sih? Hubungan masyarakat adalah usaha yang direncanakan dengan terus-menerus dan dengan sengaja untuk membangun serta mempertahankan hubungan timbal balik antar organisasi dan juga masyarakat. Jadi dengan kata lain, public relation atau hubungan masyarakat itu digunakan untuk menjalin komunikasi. Nah, proses public relation itu juga dapat dideskripsikan sebagai penelitian, perencanaan, tindakan, dan juga evaluasi. Jadi dalam sejarahnya, humas itu adalah teknik menguat dengan adanya kegiatan yang dipelopori oleh Ivy Lee di tahun 1906, yang berarti yang berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika, dan karena itu juga kemudian beliau dijuluki dengan sebagai the father of relation. Nah, di samping Ivy Lee itu ternyata masih ada beberapa tokoh humas lainnya. Seperti yang pertama ada Eric Johnson, lalu ada Carl Boyce, Verne Bennett, Arthur Page, Paul Gere, dan juga T.J. Ross. Nah, sejarah hubungan masyarakat di dunia ini terbagi dalam beberapa periode. Yang pertama ada hubungan masyarakat sebagai periode kegiatan yang tak terorganisir di periode tahun 1700 sampai 1800. Nah, periode ini di mana hubungan masyarakat muncul dalam bentuk kegiatan yang tidak terorganisasi dengan baik, di mana pada saat itu banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda di dunia pada saat itu. Terus kegiatan diisi dengan acara yang sederhana seperti penyelenggaraan pidato, pertemuan, dan korespondensi antar individu. Banyaknya deklarasi kemerdekaan membuat periode ini disebut juga dengan periode Public of Independence. Lalu selanjutnya ada periode tahun 1801 sampai 1865 yang dimana hubungan masyarakat periode pada saat itu sudah terorganisir. Jadi seiring dengan perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan juga teknologi, kegiatan hubungan masyarakat itu mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini itu terlihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional maupun internasional. Periode ini disebut masa Public Relation of Expansion karena keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat dan pers yang mengkampanyekan anti perbudakan di kawasan Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Yang ketiga, ada hubungan masyarakat sebagai profesional. Di periode tahun 1866 sampai 1900. Pada masa ini, kegiatan hubungan masyarakat itu berubah menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran. Hubungan masyarakat dimanfaatkan para robber barons, yaitu tuan-tuan tanah perampok, untuk kegiatan bisnisnya yang menganut asas laissez-faire, sistem ekonomi monopoli yang tidak memperdulikan nasib rakyat atau para pekerjanya. Karena itu, hubungan masyarakat pada masa ini disebut the public to be damaged, periode 1811 sampai 1900. Nah, yang keempat ada publik diberi informasi atau diberitahukan pada periode 1901 sampai 1919. Salah ya Allah. Yang keempat, ada publik diberi informasi atau diberitahukan.
di periode tahun 1901 sampai dengan 1919. Jadi kegiatan ini itu merupakan hubungan masyarakat, yaitu melakukan investigatif reporting untuk melawan para petani, populis, Kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politis yang tidak bermoral, serta koruptor. Jadi mereka mengupah para wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi atau mengotak-atik berita yang dimuat di media massa. Nah, yang kelima itu ada hubungan masyarakat di periode saling pengertian pada periode tahun 1020 sampai sekarang. Jadi pada tahun 1923, hubungan masyarakat itu dijadikan sebagai bahan studi, pemikiran dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi yang baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling mengerti, saling menghargai, dan toleransi di berbagai kalangan organisasi dan publik. Nah, di samping ini semua, itu sejarah perkembangan hubungan masyarakat dapat kita lihat dari beberapa gambaran kronologi seperti berikut ini. Jadi di abad ke-19 itu hubungan masyarakat di Amerika dan Eropa menjadi program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1865 sampai dengan 1900, pada saat itu publik masih dianggap bodoh. Lalu pada tahun 1900 sampai 1918, kemudian publik diberi informasi dan dilayani. Pada tahun 1918 sampai 1945, publik diberi pendidikan dan dihargai. Lalu pada tahun 1925 di New York, hubungan masyarakat sebagai pendidikan Lalu pada tahun 1925 di New York, hubungan masyarakat sebagai pendidikan tinggi resmi. Pada tahun 1928 di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Di samping itu, banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. Lalu pada tahun 1945 sampai dengan 1968, publik mulai terbuka dan banyak yang mengetahui. Lalu terakhir, pada tahun 1968, di Belanda mengalami perkembangan yang sangat pesat ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dan dilakukan secara kontinu. Nah, jika di negara Amerika berkembangnya lebih ke arah bisnis, penjelasannya seperti berikut. Jadi pada tahun 1968 sampai dengan 1979, publik itu dikembangkan di beberapa bidang pendekatan, jadi tidak hanya satu aspek saja. Lalu pada tahun 1979 sampai dengan 1990, internasional itu memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Dan terakhir, pada tahun 1990, perubahan mental, cara pandang, sikap kualitas, pola pikir, dan pola perilaku secara nasional atau internasional itu membangun kerjasama secara lokal maupun secara internasional. Nah, sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran gue kakak nyocot. Anjing.